para kiai, para habaib, Kiai Haji Hamad, Kiai Haji Muhaimin, segenap keluarga Al-Maghfurlah, Kiai Turmudi, Gus Muhammad Harir yang saya hormati, Kiai Hanif, Kiai Hadar, semua yang hadir, para wali santri, adik-adik yang dihatami, semoga barokah, barokah dunia, barokah akhirat. Pertama, kami sampaikan bahwa di dalam Al-Quran itu huruf ta mencapai 12.864 huruf. Jadi huruf taknya dalam Al-Quran itu 12.864 huruf tak dalam Al-Quran. Di antara huruf tak itu ada kata tilawah. Tilawah. Tilawah ini artinya membaca. Ada bentuk fi'il maudhi, tapi artinya bukan membaca. Talaha, talaha itu bukan membaca, bersanding. Iza talaha, bulan bersanding matahari. Iza talaha. Kemudian ada fi'il mudhari', yatluna, mereka membaca. Ada fi'il amar, utlu ma uhiya ilaika. Ada masdar, haqqa tilawatihi. Nah, ini artinya semua membaca selain kata talaha. Orang membaca Al-Quran, kalau dalam Al-Quran tidak ada kata haqqa qiraati, yang ada haqqa tilawatihi. Karena berbeda kalau membaca Al-Quran benar secara tajwid, benar secara makhraj, benar secara bacaan, namanya fasahatul lisan, kefasihan lisan, itu standarnya qiraah. Jadi kalau qiraah itu bacanya bagus, tajwidnya bagus, makhrajnya bagus, tanda berhentinya bagus, tanda memulainya juga bagus, al-waqfu wal ibtida bagus, itu namanya qiraah. Tapi kalau membaca, menghayati dengan benar, memahami dengan benar, dan membacanya itu berantai, karena itu tala. Tala itu harus berturut-turut, tasalsul. Dalam tafsir itu tilawah yang tasalsul, berantai-rantai, itu namanya tilawah. Kalau baca Qur'annya sedikit-sedikit bisa disebut qiraah. Maka dalam Al-Quran, membaca Quran sedikit-sedikit, faqra'u ma tayassara minal Quran, bukan fatlu ma tayassara minal Quran. Apa yang kamu bisa baca Al-Quran, faqra'u ma tayassara minal Quran, maka bacalah Al-Quran yang kamu bisa, yang mudah, yang gampang, itu disebut qiraah. Ada yang khusus Al-Ikhlas saja, mungkin ada yang hafal surat Yasin saja,
ada yang hafal waqiah saja, ada yang sregepnya itu surat Baqarah karena pedagang sapi. Jadi dia pedagang sapi, sregepnya itu surat Baqarah terus. Dia pedagang sapi karena Baqarah. Kepingin haji, dia punya travel umroh dan haji, wiridannya surat Al-Hajj. Karena dia punyanya travel umroh dan haji, dia wiridannya surat Al-Hajj. Itu qiraah. Tapi kalau tilawah membacanya itu tasalsul, berantai, terus kembali lagi, baca lagi, itu namanya tilawah. Karena itu tala yatru, bersanding, habis ini, habis ini, nah itu namanya tilawah. Haqqa tilawatihi. Ada sebuah tafsir Al-Quran, At-Tafsirul Maudu'i. Di situ saya baca di jilid 27, orang baca Quran itu terbagi menjadi 3 terkait Al-Quran. Pertama, al-muntafi'un bil qiraah, baca Al-Quran dan mengambil manfaat seperti yang didawuhkan saudara kami Kiai Haji Muhammad Harir. Ini mengobati kesehatan, terkait kesehatan dengan Al-Quran, berarti kan memanfaatkan Al-Quran. Namanya suwuk ya, suwuk dengan Quran. Orang memanfaatkan Al-Quran itu, kata Al-Quran sendiri, gimana? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhum zadadhum imana. Disampaikan Quran tambah iman, itu manfaat. Kemudian ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha, yaitu punya hati takut Allah. Itu manfaat. Karena di situ ada kata illa tazkiratan liman yakhsha, mengingatkan orang yang takut Allah. Jadi kalau punya pribadi takut Allah, itu ahli Quran yang baik. Berhenti ya nyuwun sewu. Kalau untuk orang awam mungkin rokok gimana? Karena ahli Quran ini yang rokok itu rokiin namanya, rokiin. Jadi kalau ahli Quran itu ada ketakutan dengan Allah. Illa tazkiratan liman yakhsha. Takut pada Allah contohnya gimana? Nyuwun sewu. Ada masalah hukum Kiai. Kalau orang menghafal Quran, takut hafalannya itu mohon maaf kacau, kalau tidak dipelihara kacau karena kekuatan memorinya lemah, daya ingatnya lemah. Kalau sering haid, sering datang bulan, tidak darus Quran, maka banyak yang lupa, keter, Al-Qur'annya keter. Itu sebagian ulama masih ada yang mentoleransi, masih ada sebagian ulama fikih, Imam Malik, Ibnu Taimiyah, ulama besar, untuk menjaga Al-Quran. Kalau memang zakirahnya lemah, daya ingatnya lemah, jika tidak mendarus Quran, menunggu khatnya suci, banyak Al-Quran hafalannya yang mohon maaf yang hilang.
banyak yang lupa. Maka untuk orang ini diperbolehkan dengan catatan tidak menyentuh Al-Quran atau mushaf, jadi pakai lidi. Ada begitu, ada. Meskipun jumhurul ulama, mayoritas ulama tetap tidak mengizinkan, tetapi ada yang memperbolehkan, sama-sama ahli sunnahnya, sama-sama ahli sunnah wal jamaah. Nah, akan tetapi itu kan untuk menjaga hafalan, perkara wajib. Yang menjadi persoalan adalah menjadi kafilah lomba, menjadi peserta lomba Quran keadaan haid, keadaan datang bulan. Bolehkah memaksakan diri untuk ikut lomba tahfidz? Demi lomba tahfidz keadaan haid dia tetap ikut. Oh, itu tidak boleh, karena lomba tahfidz itu bukan wajib tapi hal yang mubah, sunnah aja ndak. Lomba kan mungkin mentok sunnah, tapi sunnah untuk menerjang yang haram tidak boleh. Tapi kalau wajib masih bisa ditoleransi oleh para ulama sebagian. Tapi kalau untuk lomba tahfidz Quran keadaan haid, keadaan datang bulan, para ulama ahli sunnah wal jamaah keberatan itu. Legal hukumnya itu keberatan, agak memaksa itu. Jadi kalau ya gimana, karena lomba tahfidz itu kan untuk hal-hal kejuaraan duniawi di dunia, dan umpama tidak ada lomba itu tidak menjadi masalah kan. Nah, begitu dalam masalah hukum. Nah, orang memanfaatkan Al-Quran diantaranya ada takut kepada Allah, kemudian tambah iman, kemudian ada lagi memanfaatkan Al-Quran itu apa? Wasyifa'ul lima fis sudur, mengobati penyakit hati. Itu yang paling berat. Setahu saya ahlul Quran itu yang paling berat adalah membersihkan hati. Nyuwun sewu, saya baca kitab Minhajul Abidin karya Al-Ghazali, lebih mudah orang awam. Orang awam itu lebih mudah bersih hatinya. Karena apa? Orang awam itu tidak punya ego yang lebih, tidak ada potensi yang disombongkan, tidak ada potensi yang dibanggakan. Sementara kita yang dianugerahi Allah Al-Quran banyak potensi-potensi untuk yang disombongkan, pengaruh, popularitas, kemudian duniawi yang datang dan sebagainya. Oleh karena itu kata Al-Ghazali lebih berbahaya. Itu dalam kitab Minhajul Abidinnya ya, Minhajul Abidin. Maka takut sekali ada hadis sahih yang sementara ini dan sampai, yakni saya ralat bukan sementara, sampai sekarang ila yaumil qiyamah yang menghantui kita orang-orang Quran. Ada satu hadis yang menghantui kita. Apa hadisnya? Ini kalau dibuka ini ya, saya pernah mengusulkan untuk diseminarkan ini, khusus pondok-pondok Quran, karena ini penting sekali. Hadis ini diseminarkan, dihalakohkan. Ada hadis begini: aksaru munafiqi ummati qurra'uha. Aksaru munafiqi ummati qurra'uha. Mayoritas umatku yang munafik itu ahli Quran. Bagaimana? Mengerikan ini. Aksaru munafiqi ummati qurra'uha. Mayoritas munafiknya umatku nanti ahli Quran. Coba
Ini kalau nggak segera dihalakohkan supaya ada namanya tambihat, istilah Mbah Hasyim Asy'ari. Dulu Mbah Hasyim Asy'ari mengarang kitab At-Tambihat, mengingatkan kemungkaran-kemungkaran maulid, karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Nah ini penting sekali pondok-pondok Quran, masyayikh Quran untuk berkumpul. Bagaimana kita para ahli Quran, para santri Quran, para pemerhati Al-Quran bisa tidak termasuk dalam golongan ini. Apa yang harus dipatuhi, apa yang harus diamalkan, apa yang harus hati-hati, rambu-rambunya apa aja. Karena Rasul mengatakan sebagian banyak orang munafik di antara umatku itu nanti ahli Quran. Itu kan mengerikan. Hadis sahih. Ini hadis sahih yang sangat-sangat menghantui kita. Bukan hadisnya yang menghantui, kita yang takut. Jadi di dunia ini tidak semua hafal Quran dapat hidayah. Ada orang ahli Quran non muslim, ada mustasyrikin, itu orang-orang orientalis kan ahli Quran dan belum tentu sudah berhidayah, tapi ahli Quran. Yang kedua adalah al-qurra ghairul muntafi'ina bil qira'ah, orang-orang ahli Quran yang tidak mengambil manfaat dari Al-Qur'annya sendiri. Contohnya apa? Al-Quran mengatakan qalilam minal laili ma yahja'ud, orang yang dekat Allah itu kalau malam jarang tidur. Qalilam minal laili ma yahja'ud, orang yang dekat Allah itu kalau malam jarang tidur. Kita sekarang ya jarang tidur pas nonton bola. Pas nonton bola itu kita jarang tidur, tapi kok kalah terus ya, nggak jadi ikut Piala Dunia. Kenapa nggak jadi ikut Piala Dunia? Karena satu, tidak pernah baca insya Allah, pasti menang ya, terus kalah akhirnya. Coba kalau nanti supporternya itu baca insya Allah menang. Karena supporternya itu tidak pernah baca insya Allah, pasti menang ya, kalah terus. Jadi jarang tidur malam Al-Quran. Kemudian dalam Al-Quran sendiri orang tidak memanfaatkan bacaannya Al-Quran. Dalam Al-Quran sendiri Al-Quran mengatakan orang-orang yang tidak beriman itu cara makannya itu kama ta'kulul an'am, mangane kuaduan. Ngertos kuaduan, mangane wakih, kama ta'kulul an'amu, seperti cara makannya binatang. Nah, jadi wong ahli Quran iku nek mangan aja akeh-akeh. Karena kalau terlalu banyak makan itu Al-Qur'annya mengkritik kama ta'kulul an'am, makannya seperti makannya hewan ternak. Kemudian orang ahli Quran itu tidak boleh kikir, tidak boleh kikir, karena Al-Quran menyebut kata dari kata wa may yabkhal, ada kata
kikir. Ada kata wa ukhdiratil anfusus sukh, as-sukh itu sangat kikir. Ada sangat kikir, ada kikir, ada sangat kikir. Jadi ahli Quran ini tabiatnya as-sakha, harus loman. Kalau nggak loman kelihatannya nggak sulit itu untuk memanfaatkan Al-Quran, karena itu akhlakul Quran as-sakha, loman. Nah, ukuran loman itu gimana? Nah, ukuran loman menurut Al-Quran, menurut Quran sendiri, kembali ke Quran, rela memberikan yang dia sukai, barang yang dia sukai. Misalnya bawa handphone, bawa uang 10.000, yang kamu hadiahkan orang yang mana? Nah, ini kalau sudah bisa ngasih orang handphone ya, itu hatta tunfiqu mimma tuhibbun, yang kamu sukai. Ada jangan asem, ada sate, yang dikasihkan tetangga yang mana? Nah, ini yang dikasihkan tetangga yang sate, karena Al-Quran mengatakan standar loman hatta tunfiqu mimma tuhibbun, rela memberikan yang barang yang kita sukai. Jangan memberikan barang yang kita sudah tidak suka. Wala tayammamul khabitha, jangan sengaja memberikan sesuatu yang buruk yang kita sendiri tidak suka. Wala tayammamul khabitha, itu tidak boleh. Nah, itu namanya Al-Quran dimanfaatkan. Kemudian Al-Quran mengatakan, kalau kita makan daging laut, itu Al-Quran memberikan rekomendasi ikan laut yang masih segar. An-Nahl mengatakan lahman thoriya, daging yang masih segar. Orang itu dulu belum punya kulkas, itu dermawan. Ada lauk lebih kasih tangga, ada dudoh lebih kasih tangga, ada roti lebih kasih tangga. Begitu punya kulkas, daging Idul Adha kemarin sampai sekarang masih. Daging Idul Adha itu dari kemarin sampai sekarang masih, sejak punya kulkas, gak dikasihkan orang, karena sudah punya kulkas, sudah punya freezer. Dulunya pas tidak punya kulkas itu loman. Nah, itu Al-Quran mengatakan lahman thoriya. Yang ketiga adalah orang ahli Quran, orang Quran yang nggak pernah deres, nggak pernah ngamalkan, namanya al-hajiruna lil Quran, yaitu yang disebutkan Gus Muhammad tadi, yaitu ittakhadhu hadal Qur'ana mahjura, ittakhadhu hadal Qur'ana mahjura, menjadikan Al-Quran itu ditinggalkan, Masya Allah, ditinggalkan. Idah muqaddimah ceramah kami belum pidato, baru pembukaan. Kalau tak ngujuk rien Bayi Hamad, Masya Allah. Jadi tiga ya, orang yang memanfaatkan Quran, orang yang tidak bisa memanfaatkan Al-Quran, orang yang meninggalkan Al-Quran, al-hajiruna lil Quran. Nah, sekarang kita hitung kasus per kasus. Ada sebuah kitab Al-Madkhal karya Ibnul Hajj, madhab Maliki. Al-Madkhal karya Ibnul Hajj, kitab bermadhab Maliki. Itu ulama dulu
namanya Abu Ahmad, seorang ulama besar, merasakan kalau hati saya ini pas enak itu habis subuh ya, sampai matahari terbit bisa selesai surat Baqarah. Kalau pas hati itu enak, tapi kalau pas hati itu kacau kok nggak bisa. Nah ini berarti orang deres Quran itu enak ndak enak itu tergantung kacau atau ndak hati. Hatinya lagi sumpek ya nggak bisa baca Quran enak, nggak bisa, karena hatinya sumpek. Dengan ipar nggak cocok, dengan mertua nggak cocok, dengan tetangga nggak cocok, ya baca Qurannya ya sulit, sumpek. Baru baca Quran ingatnya ini, ingat belakang rumah, ingat depan rumah, ingat iparnya, ingat pakliknya, ingat warung saingannya, ingat toko saingannya, ya kacau terus. Baca Qurannya kacau. Orang baca Quran tidak kacau itu kalau hatinya enak. Masya Allah, itu betul sekali, betul sekali. Baca Qurannya tidak kacau itu kalau hatinya ini tenang. Ternyata itu bukan hanya dirasakan kita orang awam, ulama pun demikian. Jadi ulama ya, kelas ulama ya. Kalau Imam Syafi'i kalau Ramadan kan 2 hataman, siang 30 juz, malam 30 juz. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kalau bulan Ramadan siang 30 juz, malam 30 juz. Luar biasa. Setiap hari. Saya pernah menikahkan siapa di Jepara ya, sama Pak Lek saya, Kiai Minan Kajen, Kiai Pak Lek Minan, putranya Bahdullah Salam. Nah, saya nikahkan di Mayong kalau nggak salah sama beliau. Saya yang tausiah, beliau yang akad nikah, Yai Ulin yang doa yang saya. Itu Yai Minan cerita ke saya, Dik, panggil saya Dik, aku mau songgo kajen nyampe Mayong itu berapa jam ya? Kajen, Pati, Kudus, Mayong ya, kurang lebih 2 jam ya, nggak sampai ya. Alhamdulillah Dik, aku mau deres 5 juz. Pak Lek Minan, aku mau kok kajian tok kene iki mau pas 5 juz. Nah berarti beliau ini memanfaatkan, betul-betul memanfaatkan waktu, miyos king dalam hajen, dumugi dateng Mayong, boten tinggi jagungan, boten tinggi selfie, boten tinggi SMS-an, boten tinggi delak TikTok, tapi tinggi deres angsal gangsal jus. Niku Pak Lek Minan, kula ngoten lek nggih. Pak Lek. Jadi dia berangkat begitu. Saya punya teman dosen di Malang, hafal Quran. Sepeda motor dari Malang ke Jawa Tengah ke rumahnya, mampir di griya kula. Sampeyan kan nggih Gus. Masya Allah, numpak apa Kang? Sepeda motoran ya Gus. Loh, sepeda motoran? Kula kok saged deres king nete sepeda motor kali deres dari Malang. Lu kok gak ambruk lho, kok bisa konsentrasi? Saya juga heran. Dari Malang sampun sepuh yai, tiangnya pun sepuh. Dari Malang ke Jawa Tengah mampir teng griya kula niku pun cukup asal pinten jus. Dadi nyetater niku kalih deres. Lha iku tok ngiling-ngiling terus piye kula. Ndak ora hati-hati lagi sakit. Nah ini jadi ada orang yang betul-betul memanfaatkan waktu untuk baca Quran. Nah kita alhamdulillah diparingi kesehatan, diparingi kecukupan, kesehatan.
akal yang bagus, orang tua yang baik, keluarga yang baik. Mumpung isih bocah peng no terus, mumpung isih bocah, sebab mungkin yang pun sepuh kita belum tahu keadaan berikutnya. Mumpung isih bocah peng no terus, farahoka qabla syughlika, mumpung isih sempet belum sibuk yang lain. Kalau udah sepuh mungkin lain lah, kesehatan dan sebagainya. Kemudian kasus yang kedua, ada sebuah kitab berjudul begini, Auladuna kaifa yahfaduna al-Quran. Ada kitab judulnya Auladuna kaifa yahfaduna al-Quran. Anak-anak kita bagaimana hafal Quran. Di situ ada keterangan, ada anak kecil buta di daerah Kuwait, di daerah dekat Kuwait, umur 6 tahun buta. Nah, keluarganya ini meyakini kebutaannya ini karena penyakit menular. Akhirnya anak kecil ini usia 6 tahun, anak kecil ini usia 6 tahun, dia ditinggalkan oleh keluarganya di padang Sahara. Anak kecil ini buta 6 tahun karena keluarganya meyakini penyakitnya menular. Tega, mungkin ayahnya, ibunya, saudaranya meninggalkan semua sendirian. Ekstrim sekali ya. Akhirnya anak kecil ini hanya makan kurma air sendirian di padang Sahara, usia 6 tahun, buta. Keluarganya tega meninggalkan karena takut ketularan. Alhamdulillah ada pedagang Kuwait lewat di padang Sahara itu, ada tajir, orang kaya lewat, tajir. Anak itu diambil, terus disekolahkan madrasah dan menjadi orang hafal Quran, menjadi orang yang terhormat. Itu ada dalam satu buku kitab Auladuna kaifa yahfaduna al-Quran. Jadi anak yang menderita diangkat derajatnya oleh Allah dengan hafal Quran. Itu kasus kedua. Kasus ketiga, ada sebuah kitab Ar-Ruhaniyah fi Zamani Teknologi. Nah, judul kitab itu Ar-Ruhaniyah fi Zamani Teknologi. Khalid, nama pengarangnya Khalid, insinyur nih Pak Ahmad. Pengarangnya itu insinyur. Bahasa Arabnya insinyur itu muhandis ya. Jadi ada insinyur pengarang kitab namanya Ar-Ruhaniyah fi Zamani Teknologi. Di situ saya baca bahwa gelombang suara, kemudian bacaan-bacaan Al-Quran itu sangat-sangat bagus untuk imunitas dan terkait dengan sel tubuh. Kholaya terkait sel tubuh. Jadi mendengar Quran ini, tapi dengan sungguh-sungguh, itu bagus untuk imunitas dan untuk memperkuat sel tubuh. Kholaya, sel-sel tubuh. Itu dalam kitab Ruhaniyah fi Zamani Teknologi. Jadi jangan disepelekan ada bacaan Quran. Paham enggak paham ada manfaatnya, syukur paham. Paham enggak paham ada manfaatnya. Karena tidak semua orang baca Quran itu paham. Saya yakin lebih banyak yang tidak paham ya. Saya yakin ya, karena itu keterbatasan manusia yang sudah di sunnatullah. Kita tidak bisa memaksakan semua orang
ahli memahami Quran. Oh enggak bisa dipaksakan. Kiroah ya, kiroah sab'ah, kiroah asyarah, sampai 17 kiroah, arba asyar. Nah, ini orang mempelajari kiroah Al-Quran. Ada yang cuma ada tilawah. Dia baca Quran dengan berbagai macam kiroah, tapi tidak paham. Kalau dibaca ini artinya berubah apa, kalau dibaca ini berubah apa, nggak tahu. Ya cuma ada tilawah. Membacanya Quran 7 kiroah, tapi dia tidak paham. Kalau dibaca begini, jadinya begini. Kalau dibaca begini, tafsirannya begini. Kan tidak tahu dia. Kemudian al-waqfu wal ibtida. Ada kitab Manarul Huda fi bayanil waqfi wal ibtida, tentang berhentinya ayat. Itu kalau berhenti di sini apa tafsirnya? Kalau berhenti di sini tafsirnya apa? Itu tidak semua orang tahu. Tetapi Allah tidak maksa semua orang harus tahu. Jadi ada yang melestarikan bacaan qiraah sab'ah, ada yang memahami qiraah per qiraah, tapi dia ada tilawah belum tentu bisa. Tapi paham maksudnya. Tapi ada tilawahnya belum tentu bisa. Ada itu. Ahli tafsir gak bisa praktekkan ismam. Ya wajar. Ada ahli tafsir tidak bisa praktekkan ismam, tidak bisa praktekkan imalah, karena dia memang tekun di tafsirnya. Ya sebaliknya ada orang fasih imalahnya tidak paham isinya. Ya sama, itulah keterbatasan kita menghadapi Al-Quran. Maka saya pernah ngaji Quran dari ayah saya dari Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Hasyim Asy'ari dari Mbah Khalil Bangkalan. Ada sanad akbar Al-Quran. Saya dari abah saya dari Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Hasyim Asy'ari dari Mbah Khalil Bangkalan. Ingat saya ya, saya masih ingat, sekarang saya tulis ya, insya Allah. Jami'ul Quran, Jami'ul ilmi fil Qur'ani lakin taqassara anhu afhamu rijali rawahul Mustafa an Jibraili anil lauhi anil qalami anil jalili. Itu sanad terhebat. Itu dari Mbah Hasyim Asy'ari dari Bakal Bakalan. Ini ya saya sampaikan sekarang, mumpung masih ingat. Jami'ul ilmi fil Qur'ani lakin, segala ilmu dalam Al-Quran, tetapi taqassara anhu afhamu rijali, terbatas sekali, pendek sekali, gak menjangkau kita pemahaman orang-orang seperti kita. Ruahul Mustafa, Quran diriwayatkan Rasulullah SAW. An Jibraili, bahasa bacanya An Jibraili, bukan An Jibraila, An Jibraili. Rasulullah dapat Quran dari Jibril. Jibril anil lauhi, Allah mahfud. Bal huwa Qur'anun majid fi lauhim mahfud. Bal huwa Qur'anun majid fi lauhim mahfud. Rasulullah dari Jibril, Jibril dari Lauh Mahfud. Ternyata Lauh Mahfud itu ambil Qur'annya dari kolam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Kolam dari Allah. Allah ke kolam itu pena, kolam ke Lauh Mahfud, Lauh Mahfud ke Jibril, Jibril ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Mustafa an Jibraili anil lauhi anil qalami anil jalili. Itu saya terima dari abah saya, dari Mbah Hasyim Asy'ari, ingat saya dari Mbah Khalil Bangkalan. Itu nanti dibaca barokahnya besar itu barokahnya besar.
karena itu ikut ya sudah luar biasa lah. Kalau Mbah Khalil Bangkalan itu dengan Mbah Mahfud Termas berarti buyutnya Gus Muham. Gus Muham ini buyut sama Syekhul Akbar Al-Musnid, itu Mbah Mahfud. Kalau melihat mas saya, Mbah Mahfud dengan Kiai Khalil Bangkalan itu satu kurun. Karena murid Mbah Mahfud ya murid Mbah Khalil Bangkalan. Jadi mudah. Yang ngaji ke Mbah Khalil Bangkalan seperti Mbah Hasim, Mbah Manap, kakek saya Mbah Khalil, Mbah Maksum, kan ke Mbah Khalil Bangkalan. Tapi juga ngaji ke Mbah Mahfud. Cuma yang satu hidup di Mekah, yang satu di Madura. Karena ini sama muridnya, berarti kedua tokoh ini satu tobakot istilahnya ya, satu tobakot ya istilahnya ilmu sirah itu, satu tobakot, satu generasi, tapi tidak ditemukan sebetulnya Mbah Khalil dari Mbah Mahfud atau Mbah Mahfud dari Mbah Khalil. Itu sering ada orang cerita kalau Mbah Khalil ke Mbah Mahfud ke Mbah Khalil. Oh enggak ada. Itu udah sulit dibuktikan itu ya. Karena itu sudah ada data-datanya dari kitab Kifayatul Mustafid. Kalau dalam kitab Kifayatul Mustafid itu ada yang di Quran kan disebutkan ya, dan kakek saya Khalil disebut Katibul Khos ya di situ di kitab Kifayatul Mustafid. Katibul Khos, sekretarisnya Mbah Mahfud pribadi itu kakek saya, itu bapaknya bapak kami itu ikut Mbah Mahfud. Nah, Mbah Mahfud ngajar tafsirnya apa? Baidawi sama Syirbini, dan dua tafsir saya ikut semua. Jadi saya punya sesaan dari Mbah Mahfud dua kitab, tafsir Baidawi dari ayah saya, dari Mbah Khalil, dari Mbah Mahfud, maknanan Mbah Mahfud. Yang kedua tafsir Syirbini, Khatib As-Sirbini, As-Sirajul Munir namanya, 4 jilid. Itu khatam. Kakek saya khatam ke Mbah Mahfud, tafsir Baidawi yang juga khatam. Alhamdulillah saya ngaji ke ayah saya ilmu Quran, tafsir Quran yang dari buyutnya Gus Muham, buyutnya Mbah Mahfud. 2 itu khatam semua. Jadi sasanya, dan itu masih pakai Jawa, Arab Jawa. Nah, tidak mengajarkan ulumul Quran, tidak mengajarkan kiroah ke murid-muridnya, tidak, hanya ngarang. Karena muridnya tidak ada setoran Quran, tidak ada. Kemauan tidak, semua tafakuh, tidak setoran Quran, tidak ada. Tidak setoran Quran, semua tafakuh, karena udah sepuh-sepuh, yang ngaji udah sepuh-sepuh. Jadi itulah orang memanfaatkan Al-Quran itu betul-betul hati-hati ya. Nah kemudian yang terakhir, kasus yang terakhir, bolehkah orang belum Islam ngaji kita Al-Quran? Belum Islam mau ngaji Quran ke kita, bacaannya, isinya, tapi belum mau masuk Islam, bolehkah itu? Al-Quran mengatakan satu ayat, wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Ada ya, wa in ahadum minal musyrikin astajaraka, jika salah satu orang musyrik itu minta perlindungan, fa'ajirhu, lindungi, karena dia sudah tidak menyerang di wilayah perang, sudah menghentikan perangnya,
dan minta perlindungan, fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah, sehingga dia punya kesempatan mendengarkan firman Allah. Nah, ada yang mengatakan boleh dia belajar Al-Quran. Tapi dalam satu hadis Nabi SAW, hadis Nabi SAW mengatakan Rasulullah melarang Al-Quran dibawa ila ardil adwi, ayyusafara bil Quran ila ardil adwi. Nah, Rasulullah SAW ayyusafara bil Quran ila ardil adwi. Jangan Al-Quran itu dibawa ke daerah musuh, nanti Al-Qurannya dihinakan, Al-Qurannya dibuang-buang, Al-Qurannya dibakar, Al-Qurannya dinistakan. Nah, berarti harus kita lihat dulu, kira-kira ini orang mau belajar Al-Quran ada harapan dapat hidayah enggak? Kalau dia cuma ingin menyelidiki dan ingin berjidal, berdebat dengan umat Islam dan mencari-cari untuk menjelek-jelekkan Al-Quran, jangan dikasih ilmu Al-Quran. Kalau dia kira-kira ada etikat baik untuk mencari hidayah, kasih isi Al-Quran. Nah, harus dilihat dulu. Nah, ini kadang-kadang kita yang tidak tahu hitungan, kampus-kampus muslim ini memberi kesempatan orientalis belajar Al-Quran, muslim belajar Al-Quran, ternyata IQ-nya lebih bagus yang bukan muslim. Maka yang muslim ini tidak paham Quran, yang non muslim paham Quran. Nah, ini kan bahaya. Yang muslimnya tidak paham Quran, yang non muslimnya paham Quran. Ini kan berisiko nanti. Nah, ini supaya harus hati-hati. Kita harus hati-hati. Nah, itu terjadi. Itu terjadi. Bahkan dulu ya ada orang hafal Quran, Masya Allah, Masya Allah. Orang hafal Quran, tapi dia ini tujuannya untuk mencari menjelek-jelekan Al-Quran. Hafal dia, tapi mencari untuk melemahkan Al-Quran. Sementara orang muslim ini hanya hafal Quran, tidak tahu isinya. Kan berbahaya kalau berhadapan dengan mereka. Kalau berhadapan dengan mereka, berbahaya orang muslim ini. Akidahnya berbahaya. Nah, ini maka Masya Allah, ulama kita, para kiai kita, ulama-ulama ahli sunnah kita memberi patokan. Kenapa kiai pondok kok Jalalain terus, tidak pernah ganti? Ya ada tafsir macam-macam, tapi Jalalainnya nggak pernah ganti, supaya akidahnya itu. Paham maksudnya? Macam-macam tafsir, tapi kiai pondok tidak pernah ganti kurikulumnya. Ya ada tafsir macam-macam, tapi tafsir itu nggak pernah ditinggalkan. Semua ya ngantos sak menika ya, ngantos sak menika. Meskipun ada tambahan tafsir macam-macam, tapi tafsir itu nggak pernah ditinggalkan. Kata untuk menjaga pemahaman Al-Quran sesuai akidah ahli sunnah wal jamaah. Maka yang pegangannya itu Jalalain tidak ditinggalkan. Yun sewu dengan tanda kutip. Misalnya kiai-kiai kita dulu memilihkan pelajaran tafsir Al-Quran kita di pondok itu bukan Jalalain, bukan ahli sunnah, pikiran anak-anak kita atau kita sendiri belum tentu seperti ini ahli sunnah. Contoh, Yun sewu yai, saya pernah ngisi di Langitan. Habis ngisi di Langitan, diaturi dahar Kiai Fakih. Karena Kiai Fakih Langitan dengan
kami itu satu pagar 2 orang. Jadi Bunyai Fakih Langitan itu Lasem. Rumah yang saya tempati itu temboknya itu baratnya saya, timurnya Nyai Fakih. Terus sebelahnya Ki Ali Maksum Krapyak, kelahirannya di situ. Seberang sana Kiai Miftahul Akhyar, beda RT. Yang Rais Abdul itu juga Lasem, yang isi juga Lasem. Nah, di situ semua. Nah, jadi seberangnya lagi namanya Desa Sumbergirang, Ki Ahmad Siddiq Jember, itu juga Lasem. Siddiq itu lahir Lasem, melahirkan Mbah Siddiq itu lahir Lasem, melahirkan Rois Am Ki Ahmad Siddiq, Ketua PBNU Mahfud Siddiq, Abdul Siddiq, ya. Satu rumah dengan sebelahnya Ki Hamid Pasuruan. Jadi jejer-jejer juga lahir Lasem itu Ki Hamid Pasuruan. Nah, itu saya ditanya kalau sama Ki Fakih, Gus, kalau tangklet ya, nek menurut tafsir Zamakhsyari, kita ahli sunnah, khususnya ahli Quran, besok kalau kita husnul khotimah, amin, semoga kita mati dalam keadaan Islam, iman, ihsan, nanti di surga kan melihat Allah. Tapi Allah tidak butuh tempat, tapi kita yakin, akidah ahli sunnah, kita besok kalau masuk surga diizinkan melihat Allah. Akidah ahli sunnah, Asy'ari, Maturidi, akidahnya kita. Tapi Mu'tazilah boten purun, gak percaya itu. Gak bisa melihat Allah, dunia gak bisa, akhirat gak bisa. Karena la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Allah tidak bisa ditembus mata. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar, kata orang rasionalisme. Nah, ada salah satu tafsirnya namanya Al-Kasyaf, tafsir Mu'tazilah, karya Az-Zamakhsyari. Nah, Ki Fakih tanya, menurut saya Gus, ini menurut Imam Zamakhsyari, awak dewi ini akhirat ini kan insya Allah nek husnul khotimah kan sakit ningali Gusti Allah. Lah nek menurut Zamakhsyari ngomentari ayat ila rabbiha nadhirah, ada ayatnya ila rabbiha nadhirah, besok orang yang husnul khotimah bisa melihat Allah. Ila rabbiha, datang pangeran, nadhirah, iso ndelok, iso ningali. Terus pundi niku Gus Zamakhsyari ngadepi ayat niku? Ki Fakih kalau ditakoki, akhirnya kalau mumpak ditakoki kok iso eling, kalau ngaos dari bapak kula. Tafsir itu tafsir yang anti ahli sunnah. Tapi saya di ngaji sama bapak saya, kamu tahu bukan untuk diamalkan, pokoknya ngerti gitu. Nah, ternyata Zamakhsyari memaknai ila robbiha niku boten ila maring pangeran nadhirah iso ndelok. Ila iku ora makna maring, padahal cethor Pak. Ila huruf jar kepada robbiha Allah, nadhirah melihat. Zamakhsyari karena dia ahli bahasa bisa menggok Pak. Ila iku maknanya orang kepada, tapi nikmat. Loh, ila makna nikmat. Ila robbiha, nikmatnya Tuhan dia bisa melihat, bukan melihat Tuhan, melihat nikmat Tuhan. Loh kok bisa? Ila itu maknanya kan ke. Ila kan kepada ke. Kok bisa dimaknai nikmat? Karena ada bahasa Arab, ila itu maknanya nikmat. Berdasarkan Al-Quran, fabi ayyi alai, nah alai rabbikuma tukadziban. Alai itu dari kata ilan, ila yang maknanya nikmat. Zamakhsyari. Ini kalau anak-anak akidahnya tidak kuat,
ngaji situ berubah Mu'tazilah. Untung kiai-kiai kita cekelani ki jalalan tajwid iki apa anane Syifaul Janan napa niku Tuhfatul Atfal tasih barokahnya besar. Syifaul Janan Tuhfatul Atfal. Kalau Jazariyah sudah terlalu tinggi lah, Jazariyah dhuwur lah. Tapi tasih BB Jazariyah, tapi itu tinggi lah, tajwidnya tinggi. Tajwid Al-Quran Jazariyah. Kalau dulu Syifaul Janan, Tuhfatul Atfal, Hidayatus Sibyan, nah, barokah semua. Sampai sekarang nggak dirubah kurikulumnya para kiai yang sudah jelas. Sebab nanti kalau ikut tajwid yang aneh-aneh ada, ada yai tajwid aneh-aneh itu ada. Kamu tuh yai, kalau nanti kaji ulumul Quran, ulama niku anti idgham niku boten kersa idgham, boten remen idgham. Sebab idgham dia harus membuang huruf aslinya. Ya bunayyar kam, ya bunayyar kap, banyak kan hilang. Itu dia menganggap su'ul adab. Idghamnya malah dianggap su'ul adab. Ya bunayyar kam. Saya ini ngaku tajwid ini Pak, kacau Pak. Dunia kita pondok kacau. Untungnya tajwid kita standar. Ya yang susah lumrah. Kalau tajwid yang aneh-aneh, oh Masya Allah Pak, banyak Pak tajwid yang apalagi Syekh Ali As-Sobuni dalam kitabnya At-Tibyan fi Ulumil Quran karya Muhammad Ali As-Sobuni memaknai Quran ala sab'ati ahruf. Itu bukan qiraah sab'ah. Al-Quran ala sab'ati ahruf itu bukan qiraah sab'ah. Akan tetapi itu adalah 7 aliran lughat di kalangan Quraisy. Jadi 7 aliran lughat di kalangan orang Arab yang paling fasih. Itu ada aliran lughatul Arabiyah yang paling fasih itu 7. Nah, 7 itulah sab'ati ahruf. Jadi Al-Quran itu bahasanya lughat dari bahasa tertinggi di suku-suku Arab. Jadi Al-Quran itu kalau disimpulkan aliran bahasanya 7. Ala sab'ati ahruf, ala sab'ati lughat min qabailil Arab, yang paling fasih. 7 aliran. Nah ini contohnya ya. Kalau kita alladzina, itu orang Arab sebagian kalau rofa itu harus wawu loh. Alladzina jadi allazuna. Alladzina jadi apa? Alladzuna. Tapi gak dipakai oleh kiai-kiai kita, tidak mengambil nahwu yang seperti itu. Nanti kalau nahwunya itu diambil oleh kiai-kiai kita, orang awam baca Al-Qur'annya dia bisa salah paham. Alladzina dibaca alladzuna. Maka kiai-kiai kita mengambil nahwunya tidak dari aliran itu. Nah inilah anugerah Allah. Ulama-ulama kita itu bisa mensinergikan, sinergi akidahnya juga sesuai ahli sunnah, tajwidnya juga supaya enggak merusak bacaan Al-Quran, berhenti dan membacanya itu juga supaya tidak tumpang tindih dengan tanda-tanda wakaf yang kita baca. Itu pilihannya kiai kita, ulama kita, ada di Quran kita yang sudah sowan datang ngersanipun Allah
termasuk Mbah Munawir, Mbah Arwani, Mbah Nawawi Ngrukem, Mbah Raden Muhammad, Mbah Yai Said Maduro. Itu kan Quran sepuh. Mbah Yai Said itu lebih tua. Nyun sewu, itu kalau lebih tua putih kali Mbah Munawir, Mbah Yai Said, oh tua, oh terkenal tuh. Orang-orang Jawa Qurannya Mbah Dulai, kurang barang tekniko, Mbah Mahfud, Mbah Said Maduro. Ini ahli Quran terkenal. Terus wonten meliti ini Yai Ahmad. Ini rujukan Mbah Arwani Kudus, Mbah Dimyati Kedawung, Comal, Mbah Dimyati Kedawung Comal. Oh itu orang Quran hebat. Kalau di kepanggil kali Ye Ulin, Pak Lek Ulin, tenggene pas kulo tak siat teng Lek Nafek Apudut niku. Lek Ulin cerita kali kulo. Abah kulo niku Barwani. Hampir tiap bulan, tiap nopo suwan teng Mbah Dim Kedawung. Barwani berarti rujukan. Mbah Dimnya di Kedawung tuh kiri jalan dari. Itu ahli Quran hebat. Jadi dulu orang-orang tua kita itu tepat lah mileno wong ahli Quran ini tafsirnya ya ahli sunnah Jalalain orang aneh-aneh gitu saya dulu Pak. Misalnya tafsir aneh-aneh bingung Pak, ya. Kabuter ini terus terang nih Pak Mukti Ali Menteri Agama niku nanti takut bapak kulo perkawis tafsir pondok. Pak Mukti kan derek Mbah Dim termas dangu dereki dados menteri madrasah ting langsung ting baik kula sekawan tahun ting gini termas nggih dangu Mukti Ali riyen Menteri Agama nggih niku taklet kali abai kula nyung sewu yai napa niku kok ting pondok niku kok boten kersa al-kasyaf. Kersane tafsir Baidawi, memahami Qur'annya kok pakai Baidawi, kok enggak pakai Al-Kasyaf, ditangketno. Kula tasih imut, kula tasih alit diceritani bapak kula. Bapak kula jawab, ya memang tepat Yai Sepuh niku memilihkan tafsir Baidawi. Dari Mbah Mahfud kurikulumnya sudah disetting, tafsirnya Baidawi di atas Jalalain. Ya sampai sekarang dipegang ahli sunnah. Ndak Al-Kasyaf, kalau Al-Kasyaf akidahnya ahli Mu'tazilah. Jadi sudah tepat lah. Pramila ngaji Quran sing model-model aneh-aneh gitu sewu adik-adik. Niki mboten niat ngrasani, niat syukur nikmat. Umpami nggih qiraah kita niki macane Quran niru sudes. Kok gak kuat ambekane. Nyuwun sewu lho. Qiraah kita niki niru sesudes. Wis ustad-ustad yang imami sudes kabeh. Gurune, murite, wah menggos-menggos, gak kuat. Saya sudes kan munggah terus nggih. Nek maca Quran niku qiraah munggah terus. Ye Hanif pilih langkung pirsa. Munggah terus. Kita mboten kiat. Jare abai kula apik Hudayfi yai ngaos panjenengan. Ya nek murid wonten sinten iki Hudayfi ahli Quran Madinah Hudayfi liku nek Hudayfi abai kula tak setel Quran iki cocok karo ambekane wong Jawa ngoten. Iki cocok karo ambekane wong Jawa. Tak setel sudes, wah gak cocok ambekane wong Jawa gak kuat. Kono pakanane wedhus terus gak kuat. Wong Arab kan pakanane wedhus terus nggih, gak kuat. Wong Jawa kok kon maca Quran ngeden-ngeden koyo ngono iku. Saya sudes kan munggah terus. Gak kuat deh. Dari ojo niru sing korek-korek dunia sing dur-dur engko malah pedot-pedot. Akhirnya kadang wonten tiyang kira pedot. Sak kalimat pedot telu. Besakno biasa mawon. Jari abe kula
Hudayfi nggih. Hudayfi. Apik Hudayfi. Lon-lon, kalem kaya wong Jawa. Artinya kalau wong Jawa niki terjangkau nafasnya. Nafasnya tidak berat-berat. Niki termasuk perhatian Kiai kuno itu memilihkan seni kiroahnya itu dipilih loh. Tajwidnya dipilih jenengan ngaji makhraj mesti ketat, tapi mungkin nek wis kaji tasawuf jenengan ngaji ikhya yo ojo bingung bab makhraj itu dikritik tajam kali Imam Ghazali, tapi bukan di sini kita nanti ini malah kacau. Jadi jangan ya, Imam Ghazali itu kan di ikhya mengkritik sekali soal makhraj ya. Mengkritik sekali kita berlebihan soal makhraj dikritik oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tapi kita ini dunia Quran, makhraj dipertahankan karena itu termasuk maziyah keistimewaan orang baca Quran di antaranya makhraj. Inilah yang bisa saya sampaikan, semoga barokah. Terakhir kami ijazahkan doa Quran, yassarallahu, doa Quran, yassarallahu al-Qur'ana alayya wa a'anani ala tilawati wa qarrabali kulla ba'id. Artinya yassarallahu, semoga Allah memudahkan al-Qur'ana, Quran alayya kepada kami, wa a'anani, dan semoga Allah memberi pertolongan kami, ala tilawati, untuk senantiasa istiqomah menjaga, menghayati, mengamalkan bacaan Al-Quran, wa qarrabali kulla ba'id, dan Allah semoga mendekatkan kepada kami apa yang jauh. Jadi yang kelihatannya nggak mungkin jadi mungkin, yang kelihatannya sulit jadi mudah, yang kelihatannya mustahil jadi terwujud. Wa qarrabali kulla ba'id, yassarallahu al-Qur'ana alayya wa a'anani ala tilawatihi wa qarrabali kulla ba'id. Itu doa Quran yang saya terima dulu. Yang kedua tadi ya, jami'ul Quran, jami'ul ilmi fil Qur'ani lakin taqassara anhu afhamu rijali rawahul Mustafa an Jibraili anil lauhi anil qolami anil jalili, dari Bahalil Bangkalan. Wis niku pun mugi-mugi barokah. Allahumma akhdina bil ilmi wa sayyidina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma kunna wa la takun alina wa ma bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanaka wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.